kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Paroki Gembala Baik Senghi Pontianak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Marlela Wina dengan NIM 24101004. Saya Marcella Colina dengan NIM 24101208. Dan saya Marcina Tantri Paula dengan NIM 24101104. Selamat menyaksikan. Salve, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang sejarah dan perkembangan Paroki Gembala Baik Senghi yang ada di kota Pontianak. Gereja ini bukan hanya bangunan tua yang berdiri kokoh, tetapi juga saksi perjalanan iman umat Katolik sejak masa kolonial hingga sekarang. Melalui kisah ini, kita akan melihat bagaimana iman, kerja keras, dan semangat kebersamaan umat membangun gereja yang hidup dan bertumbuh. Sejarah gereja Gembala Baik Senghi ini berawal dari seorang pedagang Tionghoa yang bernama Tan Senghi. Rumah beliau yang berada di tepi sungai Kapuas kemudian dijual kepada Vikariat Apostolik Borneo Belanda pada awal abad ke-20. Rumah tersebut kemudian difungsikan sebagai pusat kegiatan gereja Katolik. Dari sinilah awal mula berkembangnya komunitas umat Katolik di kawasan Senghi. Pada tahun 1932, dibangunlah gereja yang lebih permanen. Gereja ini menjadi gereja tertua kedua di kota Pontianak. Letaknya yang dekat Sungai Kapuas menunjukkan bagaimana dulu sungai menjadi jalur utama transportasi umat. Seiring bertambahnya umat, gereja mengalami renovasi besar pada tahun 1980 hingga pada tahun 1981. Orientasi bangunan diubah, tetapi pintu lama yang menghadap Sungai Kapuas tetap dipertahankan sebagai simbol sejarah. Pada tahun 2025, pintu lama tersebut bahkan ditetapkan sebagai Porta Santa dalam rangka tahun jubileum. Ini menunjukkan betapa pentingnya gereja ini dalam sejarah iman umat Pontianak. Paroki Gembala Baik Senghi ini berada di wilayah perkotaan kota Pontianak yang padat dan multikultur. Umatnya berasal dari berbagai suku seperti Dayak, Melayu, Tionghoa, dan yang lainnya. Keberagaman ini memperkaya kehidupan menggereja dalam liturgi dan kegiatan sosial. Terlihat semangat persaudaraan dan toleransi. Namun, sebagai wilayah kota, ada juga tantangan. Mobilitas umat yang tinggi dan kesibukan pekerja sering membuat partisipasi dalam kegiatan gereja menjadi tantangan tersendiri. Walaupun demikian, semangat gotong royong tetap kuat. Umat aktif dalam lingkungan, OMK, WKRI, serta kegiatan sosial dan rohani. Pada awalnya, umat berkumpul dalam kelompok kecil di rumah-rumah untuk berdoa bersama. Ini mengingatkan kita pada gereja perdana yang tumbuh dari komunitas kecil. Karena jumlah umat semakin bertambah, dibutuhkan tempat ibadat yang tetap, maka dibangunlah kapel sebagai pusat perayaan iman. Setelah komunitas semakin terorganisir dan stabil, wilayah ini resmi ditetapkan sebagai bagian pelayanan paroki di bawah Keuskupan Agung Pontianak. Penetapan ini menunjukkan bahwa komunitas tersebut sudah matang secara iman dan organisasi. Gereja tidak hanya hadir sebagai bangunan, tetapi sebagai persekutuan umat Allah. Peran pastor katekis dan umat. Perkembangan paroki ini tidak lepas dari peran para pastor, terutama imam-imam ordo Kapusin yang melayani dengan semangat, kesederhanaan, dan pengorbanan. Selain pastor, katekis, dan tokoh umat juga berperan besar. Mereka mendampingi umat, mengajar katekese, serta mengorganisasi kegiatan lingkungan. Ketua stasi dan pengurus lingkungan menjadi jembatan antara umat dan pastor, sementara umat awam menjadi kekuatan utama melalui partisipasi aktif dan gotong royong. Gereja ini bertumbuh karena semua orang ambil bagian. Kehidupan liturgi dan pelayanan pastoral. Kehidupan iman di Paroki Gembala Baik Senghi berpusat pada Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja.
Selain Ekaristi, ada juga ibadat sabda, doa rosario, novena, dan pendalaman iman pada masa Advent dan Prapaskah. Karya pastoral meliputi katekese, persiapan sakramen, pembinaan OMK, pendampingan keluarga, kunjungan orang sakit, bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Pelayanan ini tidak hanya untuk umat Katolik, tetapi juga menjadi tanda kasih bagi masyarakat luas. Sejarah Paroki Gembala Baik Senghi mengajarkan bahwa gereja dibangun bukan hanya dari batu dan kayu, tetapi dari iman, pengorbanan, dan cinta kasih. Dalam terang spiritualitas Santo Fransiskus Assisi, kita melihat nilai kesederhanaan, persaudaraan, dan kepedulian sosial yang nyata dalam kehidupan umat. Gereja ini menjadi tanda bahwa iman yang hidup akan selalu bertumbuh walaupun menghadapi tantangan zaman. Paroki Gembala Baik Senghi adalah warisan iman yang sangat berharga bagi gereja Katolik di Pontianak. Dari rumah sederhana di tepi Sungai Kapuas, berkembanglah komunitas iman yang kuat dan terorganisir. Harapannya, generasi muda semakin mencintai gereja, terlibat aktif dalam pelayanan, dan meneruskan semangat para perintis. Karena gereja bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi hidup dan terus berjalan bersama umatnya. Penjelasan dari kami tentang sejarah Paroki Gembala Baik Senghi Pontianak. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.